Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Ismanto. Di sini di channel Ismanto Cahmboro. Di sini izinkan saya untuk membawakan sedikit tutorial sederhana tentang rapor K13 edisi Corona. Ini bertepatan dengan masa Corona yang belum berlalu. Untuk itu izinkanlah saya membawakan sedikit tutorial tentang penggunaan rapot yang saya buat sendiri. Yang pertama yaitu tentang cara membukanya. Seperti biasa, ini saya kebetulan menyimpan di folder. Saya mempunyai beberapa file asli. Ini saya buka salah satunya, yaitu untuk rapot kelas 4 dengan klik 2 kali seperti biasa. Ini tanpa password, tanpa login, jadi akan memudahkan. Ini masih login agak lama sedikit. Ini Excel yang saya bawakan adalah Excel 2013. Ya, namun Excel ini, aplikasi ini bisa dibuka di Excel 2010 juga, jadi masih kompatibel. Ini, jadi ketika diklik 2 kali akan muncul notifikasi dan aplikasi Excel otomatis akan tertutup, dan yang terlihat hanya sebuah notifikasi salam pembuka. Jika kita gulung, ini juga aplikasi Excel, yang terlihat hanya salam pembuka. Ketika klik OK, maka kita akan bawa ke aplikasi Excel. Ini agak lama sedikit. Nah, ini tampilan pertama yang ada adalah seperti ini. Ini untuk menu standar di Excel-nya masih sama. Nanti untuk menu aplikasi raportnya yaitu berada di paling kanan, yang berbunyi raport K13 Corona KD Esensial. Ini mengapa saya istilahkan dengan Corona, karena ini masanya masih masa pandemi Corona. Tampilnya seperti ini. Ketika nanti keluar menu harus di enable makronya, maka terlebih dahulu harus enable. Jika tidak di enable, maka menu-menu yang ada di sini belum bisa aktif. Jadi ini aplikasi ini sudah berbasis makro, jadi tidak hanya sebatas penggunaan rumus yang panjang, namun juga sudah dengan ada sisipan makronya, sehingga tampilannya nanti akan sedikit berbeda dengan hanya yang menggunakan kombinasi rumus. Yang pertama yaitu dengan menu data raport. Ini bisa diklik di sini, nanti tampilnya adalah otomatis seperti ini. Ini untuk nama atau data raportnya berkaitan dengan kelas, semester, tahun pelajaran dan sebagainya. Ini ketika sudah selesai diklik sini, ini ada penggunaan bahasa Jawanya, ya wis rampung atau istilahnya selesai. Klik, akan tertutup. Menu berikutnya data sekolah. Sini, ini berkaitan dengan data yang ada hubungan dengan sekolah. Ini kita bisa mengisi nama sekolah, NSS, alamat, kode pos dan lainnya, sampai email atau website. Ini bisa diisi, dan ketika selesai kita klik wis rampung juga, klik, otomatis hilang. Lalu data guru, itu guru khususnya karena ini di SD, ya guru kelas yang mengisi. Kita klik data guru, klik.
nama wali kelas, NIP, lalu nama kepala sekolah, NIP-nya juga. Kalau sudah wis rampung juga klik. Lalu data murid, itu murid satu kelas. Jika kelasnya hanya satu kelas ya ini, nanti jika 2 kelas ya 2 kelas, otomatis rapotnya nanti menggunakan aplikasi, bisa di copy aplikasi filenya. Ini sampai selesai, ini bisa menampung sampai sejumlah 35 anak. Penggunaannya ini untuk nomor urutnya nanti otomatis berurut, jadi tidak usah mengetikkan nomor urut, cukup mengetikkan nama, NISN sampai data yang paling kanan adalah alamat wali peserta didik. Jika kosong itu kosong aja. Jadi yang berhak diisi adalah yang berwarna putih ini saja. Jadi yang selain berwarna putih tidak usah diketik. Berikutnya untuk kompetensi dasar ini sudah saya berikan. Namun jika menghendaki bisa ngedit ya, ini juga nanti mengeditnya di cukup yang berwarna putih saja. Untuk tema 1 misalnya, ini karena materinya tematik, bisa di sini. Ini ada PAI, PAKN, meskipun PAI tidak ada tema, ini saya buat temanya, ini hanya sekedar untuk memasukkan KD esensial saja. Tema 1, tema 2 dan sebagainya. Ini jika tema 1 itu hanya 1 ya, ini hanya sekedar kolom, karena nanti yang ditampil di rapot tidak akan keluar bunyi tema berapa, tidak. Ini hanya sekedar memisahkan kotaknya saja. Jadi ini yang perlu diisi yang berwarna putih saja. Sampai ini mupelnya bahasa Jawa. Lalu untuk pindah menu ya, kita bisa klik pokoknya semua di bagian atas ini, kirikan menunya. Misalnya biji spiritual, ini menggunakan istilah biji ya, karena saya asli Jawa jadi menggunakan istilah Jawa biar lebih slow bahasanya. Namun untuk bahasa dalam rapotnya nanti tetap menggunakan bahasa formal. Ini hanya untuk memudahkan dalam saling. Ini jika sudah baik dengan predikatnya sudah baik SB, kita pilih kalau perlu perbaikan PB. Jadi di deskripsi nanti otomatis sudah berubah sendiri. Kalau kita kosongi, otomatis juga nanti akan kosong. Ini kalau semua kosongi kosong. Nah, misalnya ini ya, seperti ini. Kalau kita kembali ke SB sudah baik ya, ini aja. Klik ya seperti ini. Ini sangat mudah untuk mengisikannya. Untuk biji sosial juga nilai sosial sama. Ini untuk pindah kanan kirinya menggunakan horizontal atau vertikal barnya saja, tinggal pakai mouse atau pointer saja, klik tahan. Sini menunya juga sama. Untuk nama sudah otomatis dari tadi, daftar anak atau daftar murid itu di datanya otomatis ngelink sini. Ini juga jika sudah baik tinggal klik ini ya, tinggal klik aja, otomatis nanti deskripsinya akan berubah sendiri. Nah ini sama dengan biji spiritual tadi cara inputnya. Lalu untuk biji pengetahuan kita bisa memilih ini, misalnya PAI, otomatis halaman akan berubah ke sini. Ini kita isikan yang ada KD-nya saja. Ini misalnya karena KD belum diisi, karena KD esensial itu tidak semua KD diisi, ya ini dikosong saja. Ini yang ada aja. Ini yang belum diisi bisa diisi nanti. Misalnya oh, nilainya berapa, 90 atau berapa. Ini tidak terkunci.
kebetulan agak. Jika ingin pindah lagi, klik sini PKN misalnya, sama caranya. Untuk geser-geser bisa pakai horizontal bar, naik turunnya pakai vertical bar. Nama otomatis sudah ngeling. Ini jadi kode yang masih belum ada nilainya, nanti bisa diisi. Terus ada penunjang misalnya absensi murid. Ini selama 1 semester berapa kali sakit bisa diisi sini. Ini kalau belum ada ya masih kosong, bisa strip saja. Misalnya ada 1, nah ini ada. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, saya batasi di sini memang masih 3 ya. Nanti bisa diganti dengan yang lain, misalnya pramuka, UKS atau yang lain bisa diisi. Namun kotaknya masih saya batasi 3 dulu. Lalu ada kesehatan murid, misalnya tinggi badan berapa nanti bisa diisi, berat badan berapa, pendengaran bagaimana, penglihatan bisa diisi dengan baik atau ya. Lalu ada keterangan muka kelas, ini khusus untuk semester 2 saja, ini kebetulan masih semester 1 belum saya fungsikan gitu ya. Lalu ini ada menu copy dan tempel, ini fungsinya untuk mengcopy dan paste, saya copy paste. Nah, misalnya ini di sini saya anggap masih kosong, sini juga masih kosong, misalnya saya ingin mengcopy sini, copy saja, copy lalu taruh sini, paste atau tempel. Nah ini otomatis sini juga tempel. Apa ini copy dulu, misalnya mau nempel sini, nah begitu. Lalu begitu seterusnya. Untuk ada menu nata baris, ini untuk fungsinya untuk nanti kalau masuk ke menu rapot ya, misalnya kok kurang lebar, kurang tinggi, nanti di sini ada, bisa difungsikan. Ini ada menggulung baris, jaring baris, fungsinya nanti ketika di rapot bisa di. Tapi di sini pun sebenarnya bisa ya. Lalu KKM, nah ini per mapel nanti berapa, terserah sekolah masing-masing. Nanti KKM dengan nilai terendahnya di antara KKM ini nanti akan menjadi bahan untuk penyusunan rentang nilai gitu. Kalau sudah selesai klik wis rampung. Lalu untuk rentang nilai, nah ini akan terlihat. Nah, ini nilai terendah pasti berdasarkan KKM, kita lihat saja. Ini ada KKM 60, berarti nanti rentang terendah mesti nilainya 60. Jika kita buat ini 60-nya ganti dengan 65, apakah nanti, nah ini otomatis rentangnya dimulai dari 65 karena dari KKM terendah, penghitungan KKM rentangnya. Jadi tidak semua rentang itu dimulai dari angka 70 atau 60, tidak. Jadi ini berdasarkan KKM sesuai dengan panduan penyusunan rapotnya. Lalu ini ada KKM satuan pendidikan, ini menggambarkan KKM satuan pendidikan itu berapa. 65 ya, ini sama dengan ini ya. KKM satuan pendidikan adalah diambil dari KKM paling rendah di antara beberapa mupel itu. Terus ada cover, milih halaman, ini misalnya cover, nanti cover rapot yang mau kita cetak, klik ini, bisa kita cek melalui vertical bar atau horizontal bar.
Lalu ini data sekolah. Nah, ini mainnya pakai vertical bar atau horizontal bar. Lalu data murid. Nah, ini lalu ada lagi nilai raport. Nah, ini yang paling utama. Di sini nanti KD-nya bisa fleksibel. Di KD yang paling menonjol adalah KD yang bisa muncul di sini ataupun KD yang paling rendah. Jadi tidak semua KD muncul selalu itu terus. Nah, itu kelebihannya. Sesuai panduan adalah seperti itu. Namun ini masih nilai belum fix ya, karena ini hanya contoh, bukan hasil asli milik yang nama tertera di sini ya. Terus tadi apa? Sampai ini, laporan rekap nilai misalnya. Ini bisa dicek sini. Ini hanya sekedar contoh, ini bukan nilai asli ya, masih nilai contoh. Terus nanti ranking akan muncul kalau kita sudah semua full itu selesai mengisi. Misalnya ini saya nggak saja tak isi semua. Ini untuk contoh saya kopikan dulu ini. Hanya contoh saja ini. Sampai bahasa Jawa ya. Saya isi full, tinggal tempel ini. Tempel. Tapi ini sebenarnya link ya, bukan, tidak boleh diisi sini ya. Ini saya hanya mencontohkan jika penuh saja. Sebentar. Misalnya saya isi. Nah, di sini pokoknya kalau ini sudah full, nanti isinya pasti akan keluar rankingnya. Nah, ini otomatis ranking keluar semua. Kalau di sini rekapan ini belum full, ya, tidak akan keluar ranking. Nah, di sini full atau tidak itu dasarnya bukan dari sini ya. Kalau saya isi dari sini berarti saya mematikan rumus. Nah, harusnya isinya dari nilai ini per menu, biji sosial, biji pengetahuan, biji keterampilan dan sebagainya. Ini karena hanya mencontohkan, jadi saya hanya percepat saja. Terus untuk mengganti, karena nanti nomor urutnya itu fleksibel, kita bisa cek ketika mau mencetak. Lihat ini, misalnya data cover yang tadi miliknya siapa, atas nama tidak kira. Ketika mau ganti ini, kita cukup dimilih di sini nomor urut bocah. Klik sini, nah, akan keluar menu seperti ini. Tinggal klik drop down. Nah, ini misalnya ganti dengan nomor urut 16 misalnya. Oke. Nah, ini otomatis sini keluar notifikasi Hendro. Di sini otomatis Hendro. Oke. Begitu juga dengan yang lain, misalnya ganti nomor lain, tinggal ini aja. Saya pengen nomor urut 24 misalnya. Oke. Nah, otomatis nomornya lain. Nomor lain, namanya lain itu. Jadi untuk menggantikan mudah dengan tampilan yang lebih. Dan untuk mencetak seperti tadi, mau mencetak atas nama siapa atau nomor urut berapa, tinggal ini aja. Jika mau dari nomor urut awal ya kita mulai nomor 1 misalnya. Oke. Kita lihat dulu, cek mau cetak nilai rapot itu di teropong pakai print preview misalnya. Klik.
Nah, seperti ini tampilan preview untuk covernya. Kita close saja. Lalu misalnya mau mencetak halaman 2, halaman data sekolah, kita cetak, ini nyetak, lalu teliti dulu apakah pas atau tidak. Nah, ini close saja kalau sudah. Kalau sudah diperiksa, kita mau cetak halaman ini, tinggal klik sini. Kalau yang ini nanti otomatis langsung ke printer, langsung quick, cepat. Nah, ini kalau ini terhubung ke printer berarti otomatis langsung tercetak. Namun karena ini belum terhubung, ya, tidak akan tercetak. Misalnya ini karena belum terhubung, ya, batal aja. Kita mau menampilkan yang pakai menu, bisa lihat sini, print menu. Nah, keluar menu, ini printernya, bisa lihat kebetulan printernya merek yang lain, ya kita pilih saja. Kalau printernya kanan ya itu. Nah, ini mau cetak berapa kali ya sini sesuai dengan aturan ngeprint sini ya cetaknya. Karena saya belum mau nyetak, saya cancel aja. Lalu untuk nyimpan sini, setiap kegiatan input data atau ngisi kita langsung simpan saja. Tapi kalau tidak mau nyimpan, ya kita mau tutup saja, langsung close. Close ini, close. Kalau batal ya gini aja. Kalau tidak mau disimpan ya kita cancel saja, enggak, karena belum mau saya tutup. Kalau mau info-info tentang saya, ini di sini ada Geni Rasa. Saya tampil di sini. Ini otomatis menu tentang penyusunan ini ya. Ada nomor WA-nya juga, klik sini. Nah, tampil sini. Ya, demikian untuk tutorial singkat ini. Mungkin kurang bagus atau bagaimana, saya tunggu masukan maupun komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.